Perangkat second pair selain untuk mengencerkan karbon monoksida, sisa pembakaran dari ruang bakar dengan cara menginduksi udara dari box filter disalurkan ke saluran knalpot supaya saat memanasi motor di dalam rumah tidak baunya pekat monoksida beracun. Nah, jadi selain untuk mengencerkan karbon monoksida, perangkat second pair ini juga pengirit. Sebelum saya terangkan di pengirit, problem yang sering terjadi adalah nembak atau meletus saat deselerasi. Jadi habis gaspol dilepas gas, itu ada terjadi letusan dor, nembak. Ada yang kasih istilah nembak, ada yang letusan atau meletus, meledak. Itu selangnya di bagian nepel yang cembung ini ada luka potong, luka iris, seperti retak rambut. Jadi ada 4, dicek ya, di sini maupun di sini, yang bagian kembung atau bahkan di bawahnya itu ada bocor sedikit aja sudah meletus saat deselerasi, juga di sini. Jadi total harus terbuntu ya. Juga di sambungan yang di belakang ini sama, bagian yang kembung karena tertancap ini. Jadi 4 checkpoint, 1, 2, 3, dan 4. Juga klep membran ya, seperti klep dia, membran stainless seperti di Airy King. Dia mencegah supaya udara di pembakaran di knalpot tidak ke box filter. Kalau sampai tekanannya di knalpot kan besar, kalau sampai dia terhisap oleh box filter dan dimakan oleh karburator, performanya akan turun. Tenaganya nggak bisa besar karena karburator ini menghendaki udara yang mengandung oksigen supaya daya bakarnya hebat di ruang bakar. Jadi kalau murni oksigen bercampur bensin, performanya akan naik. Tapi kalau terkontaminasi ya dengan karbon dioksida, sisa pembakaran di knalpot malah naik, nanti performanya akan turun. Jadi dicek ya, kebersihannya klep ini penting. Selain itu untuk perangkat pengirit seperti power boom atau mega boom, bisa di search di Google ya. Ini tujuannya memberi turbulensi di saluran knalpot, penghadang. Di 2 tak juga ada, di tenggorokannya knalpotnya RC ya, kristal. RC, lebih ke RC ya. Jadi untuk menyetop saat overlapping itu miksturnya yang terbakar sudah lewat ke knalpot, tapi yang baru terambil dari karburator itu lewat nyelonong begitu saja ke knalpot. Itu di stop, dihadang. Jadi supaya tidak diberi hambatan, supaya nggak terlalu loss. Jadi kompresinya, miksturnya itu bisa padat mengantong di silinder untuk siap dibakar di ruang bakar. Jadi lebih padat, lebih efisien. Contohnya begini. Kalau dihidupkan, nah ini contohnya ya. Di sini udaranya meniup juga menyedot. Ini apabila kita matikan, RPM mesinnya akan turun, tidak efisien lagi. Nah ini mau mati ya. Jadi jangan dipampet, jangan dibuntu. Nanti akibatnya akan seperti begini. Ini kan RPM-nya sudah enak ya, langsam stasioner, malah akan mati. Turun ya, langsung RPM-nya turun. Pembakarannya nggak efisien. Kalau begini enak, bisa irit dan bertenaga. Karena gasnya cukup dipelintir sedikit saja sudah jalan. Sedangkan kalau dimatikan, powernya nggak ada yang di bawah. Nah ini mau mati kan? Kalau dibuka, nah gasnya enak ya. Ini bisa irit, apalagi gasnya ini dikecilkan.
Tapi nggak disarankan karena oli mesinnya nanti kering, nggak cukup tenaga untuk melumasi noken as dan temlar. Ini coba saya matikan ya, dipampet, istilahnya dipampet atau dibuntu, dimatikan. Mesin mau mati, bahkan mati ya. Jadi diaktifkan saja, jangan dimatikan atau dibuntu ya. Diaktifkan saja sesuai standar pabrik. Ini dirancang pabrik ada karena untuk kebaikan, bukan untuk keburukan ya. Semua fitur ini untuk kebaikan. Jangan diakal-akali karena sekolahnya belum tinggi. Kalau sekolahnya tinggi monggo silakan. Anda langgar omongan saya enggak apa-apa, atau saya cuma menghimbau aja. Alangkah baiknya kalau standar mesin sehat, performa juga bagus. Sekian, terima kasih penjelasan second pair. Moga-mogaan lengkap. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di komentar ya Pak. Bang, Mas, Pak. Oke, terima kasih.